Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari baru pagi ini. Kami telah disertai sepanjang malam tadi, sehingga kami boleh bangun dengan tiada berkekurangan. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti maksud-Mu. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-14 ayat 26 sampai 33. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kebimbangan Orang yang Kurang Percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus dengan cara berjalan di atas air telah menimbulkan keterkejutan murid-murid Yesus yang sudah terlebih dahulu pergi menuju seberang menggunakan perahu. Murid-murid sudah jauh bermil-mil dari pantai meninggalkan Yesus sendirian yang hendak berdoa. Murid-murid itu berteriak-teriak ketakutan, mengira Yesus adalah hantu. Dengan tegas Yesus meminta agar murid-muridnya tenang dan tidak takut, karena dia memperkenalkan dirinya adalah Yesus. Salah seorang murid yaitu Petrus dengan cepat merespon perkataan Yesus dan berseru meminta agar diperkenankan juga berjalan di atas air, dan Yesus pun mempersilahkan Petrus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata Petrus yang keluar dari perahu dan mulai berjalan di atas air, pelan-pelan mulai tenggelam. Petrus yang tadinya merespon cepat suara Yesus, lalu keluar dari perahu, dan ia yang mengambil kesempatan untuk mencoba berjalan di atas air, fokusnya teralihkan dari Yesus karena merasakan ada tiupan angin yang menimbulkan ketakutan pada dirinya. Petrus pun kembali berteriak minta tolong kepada Yesus, dan Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang ditunjukkan Yesus menunjukkan kebesarannya, sehingga keluar pengakuan dari orang-orang di dalam perahu itu, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus memberikan kesempatan bagi orang yang merespon keadaan. Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berjalan di atas air. Yesus memberi pertolongan tepat pada waktunya kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Yesus segera mengulurkan tangan memberi pertolongan kepada Petrus yang mulai tenggelam. Di sisi lain, Petrus menunjukkan betapa ia cepat tanggap merespon keadaan, merespon suara Yesus. Ia mau keluar dari perahu,
Tetapi sayangnya, fokusnya mudah dialihkan. Yang semula berfokus kepada Yesus, tetapi angin menghancurkan fokusnya. Angin memengaruhi dirinya sehingga ia menjadi takut. Walau demikian, ia segera berseru kembali kepada sosok yang tepat untuk menolongnya, yaitu berseru kepada Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh dalam beriman kepada Yesus, harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita sudah mengetahui bagaimana kebimbangan Petrus yang muncul karena dia kurang percaya kepada Yesus setelah diberikan kesempatan yang membuatnya akhirnya mau tenggelam. Sesungguhnya, Tuhan sering sekali memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi karena lambannya kita merespon, telah menghilangkan kesempatan. Atau kadang kita memberi respon, yaitu mau memanfaatkan kesempatan. Tetapi kita terlalu cepat goyang. Kita tidak tahan pada kesulitan-kesulitan yang datang silih berganti, karena iman kita tidak cukup kuat untuk bertahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jaminan hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Jadi sudah benar bila dikala menghadapi kesulitan, kita datang kepada Yesus. Dan hendaklah kita benar-benar percaya, benar-benar beriman. Kita benar-benar menyambut kehadiran Yesus yang siap menolong kita. Kita harus berfokus hanya kepada Yesus. Kesulitan dan kesuksesan sama-sama dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Sama-sama bisa menimbulkan kebimbangan. Tetapi, tetaplah teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan, agar kita tidak mudah digoyahkan. Karena itu semua hanya akan membuat kita tenggelam. Kiranya Tuhan menolong kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami menyadari betapa iman kami selama ini masih rapuh. Kami sering menjadi kurang percaya kepadamu karena kami mudah sekali dihantui ketakutan akibat kesulitan yang menghampiri hidup kami. Bahkan terkadang juga karena kesuksesan yang Tuhan izinkan kami boleh rasakan, membuat iman kami goyah, menjadi tidak setia kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah atas kesalahan-kesalahan kami ini. Biarlah firman-Mu pagi ini menguatkan kami, lebih menumbuhkan iman kami, sehingga kami tidak lagi bimbang di dalam menjalani setiap aspek kehidupan kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang selalu siap menolong kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.